Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tidak ada keinginan untuk menjadi kaya. Ini adalah sesuatu yang sulit, tapi harus kita sampaikan. Dan apa yang kami sampaikan di sini adalah pernyataan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika berbicara di Madrasah Makmurah pada Jumat pagi tanggal 8 Syawal 545 Hijriah. Beliau mengatakan, "Wahai orang fakir, janganlah kalian memimpikan kekayaan karena kekayaan menyebabkan kehancuran. Wahai orang sakit, janganlah memimpikan kesehatan, sebab kesehatan merupakan penyebab kebinasaanmu. Jadilah orang yang berakal. Jagalah amalan yang menjadikanmu terpuji. Berpuas dirilah dengan takdirmu. Tak perlu kau minta tambahan yang berlebih. Karena setiap kali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaanmu, itu menjadi keruh dan kotor." Perintah berdoa bertujuan agar manusia diberkati dengan apa yang dimintanya, dan agar semua takdirnya menjadi baik. Sepantasnya doa yang senantiasa diucapkan ialah tentang permohonan maaf, kesehatan rohani, dan keselamatan yang terus-menerus dalam agama, dunia dan akhirat. Cukup itu saja. Jangan banyak meminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula memaksa karena Allah Subhanahu wa taala bisa menghancurkanmu. Jangan pernah memaksakan keinginan kepada Allah. Dan jangan pula memaksa makhluknya karena usiamu masih muda, kuat dan kaya. Sebab Allah dapat menyiksamu karena keinginanmu yang berlebihan. Allah Subhanahu wa taala bisa menghukummu dengan hukuman yang pernah diterima oleh orang terdahulu. Sungguh hukuman Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyakitkan. Celakalah engkau bila bermulut seperti mulutnya orang muslim, tetapi hatimu kafir. Jika engkau melakukan sholat, puasa, dan semua perbuatan baik tanpa ditujukan kepada Allah, engkau adalah orang munafik yang jauh darinya. Sekarang juga bertobatlah atas segala perbuatan, perkataan, dan tujuan rendahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat tanpa keinginan atau malak duniawi adalah mereka yang menang. Yakin dalam bertauhid, ikhlas, bersabar atas ujian, cobaan, dan bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya. Mereka menyebut nama Allah dengan lisan, lalu dengan hati, kemudian dengan nurani. Ketika ada makhluk yang menyakiti mereka, hanya tersenyum. Bagi mereka, raja-raja dunia telah dilengserkan. Semua manusia di dunia bagi mereka hanya mayat, orang lemah, sakit-sakitan dan miskin.
surga seolah runtuh jika dimasuki oleh mereka. Neraka seakan padam bila mereka memasuki. Tidak ada bumi, tidak ada langit, juga tidak ada ketenangan di sana. Karena tujuan mereka hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya mereka membersamai dunia dan penghuninya. Lalu mereka membersamai akhirat dan penghuninya. Selanjutnya mereka menyatu bersama Tuhan pemilik dunia dan akhirat. Mereka mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang mengikutinya. Mereka berjalan bersama Allah dengan hati hingga mereka mencapai khairat Allah dan mendapatkan teman sebelum perjalanan mereka menuju Allah. Mereka mampu membuka pintu yang membatas diri mereka. Dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama mereka selama mereka menyebut namanya, sehingga zikir terasa ringan. Mereka tidak bersama dengan selainnya karena keberadaan mereka hanya dengannya. Mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni uzkurkum waskuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmat. Mereka terus menerus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tamak dalam mengingatnya. Mereka memperhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, ana jari suman zakarani, aku teman duduk orang yang mengingatku. Mereka meninggalkan majelis-majelis yang diselenggarakan oleh makhluk. Mereka berpuas diri dari dunia dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mereka menjadi teman duduk di sisinya. Wahai kaum muslimin, janganlah menggila dan menjadi gila. Ilmu ini tidak berguna bagimu tanpa diamalkan. Kalian perlu untuk mempraktikkan tinta hitam yang tertulis di atas kertas putih ini. Ilmu ini merupakan hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian mengamalkannya hari demi hari, tahun demi tahun, kalian akan memperoleh hasilnya. Hai anak muda, ilmumu memanggilmu. Aku merupakan sebentuk alasan yang memberatkanmu jika engkau tidak mengamalkanku, dan menjadi alasan penguat untukmu jika kau mengamalkanku. Yahtifula ilmu bil amali fa in ajabahu wa illa irtahala. Ilmu bertugas memanggil amal. Jika amal menyahutnya, maka ilmu akan datang. Bila tidak, dia pun akan pergi. Jika keberkahan ilmu hilang, maka yang tersisa hanyalah ujian dari ilmu itu. Pertolongan untuk mendapatkan ilmu dari sumbernya juga menjauh. Pertolongan itu tidak akan mendatangimu ketika engkau membutuhkannya. Ilmu itu hilang karena tidak diamalkan. Padahal inti dari ilmu adalah amal. Engkau tidak sah mengikuti Rasulullah SAW sampai dapat mempraktikkan perkataannya. Jika engkau melaksanakan perintahnya, ilmu dan hati nuranimu pun menyambutnya. Dia akan memasukkan hati nuranimu ke dalam naungan penguasa hati nurani, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu memanggilmu, tetapi engkau tidak mendengarnya, karena engkau tidak punya hati. Karena itu dengarkanlah panggilan ilmu dengan telinga hati nurani. Terimalah perkataannya, niscaya engkau akan mengambil manfaat darinya. Ilmu yang dipraktikkan mendekatkanmu pada zat yang maha berilmu.
yang akan menurunkan ilmu kepadamu jika engkau mengamalkan hukum ini. Ilmu pertama, al-ilm al-awwal, akan muncul mata air, ilmu kedua dalam dirimu. Ketika itu engkau akan memiliki dua mata air yang mengalir dalam dirimu. Hatimu pun merasa takut pada hukum serta ilmu lahir dan batin. Pada saat itu engkau harus membayar zakat ilmu kepada para saudara dan orang-orang yang menginginkannya. Zakat ilmu ditunaikan dengan menyebarkannya dan mengajak makhluk untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai anak muda, orang yang bersabar akan memiliki kemampuan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Makanlah dari hasil kerjamu, jangan makan dari hasil menjual agamamu. Bekerja dan makanlah, lalu bagikanlah sebagian hasil kerjamu kepada orang lain yang membutuhkan. Kedudukan orang beriman sama dengan tingkatan orang yang jujur, siddiqun. Perhatikanlah kedermawanan mereka kepada para fakir miskin. Mereka ingin menyampaikan kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala guna mencari keridhaan dan kasih sayang. Mereka siddiqun, mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu ya'lulillah azza wa jalla wa ahabbun nas ilallah azza wa jalla ampa'ahum bi iyalihi. Manusia adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah manusia yang paling bermanfaat bagi keluarganya. Apabila para wali Allah ditautkan pada orang biasa, mereka adalah orang-orang yang tuli, bisu dan buta. Ketika hati mereka dekat dengan Allah, telinga mereka tidak mendengar selain Allah, dan mata mereka pun tidak melihat selainnya. Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memungkinkan mereka melakukan berbagai hal. Rasa takut kepada Allah selalu meliputi diri mereka. Rasa cinta mereka kepada Allah sangat besar, meliputi setiap gerakan mereka. Para wali Allah berada di antara keagungan atau al-jalal dan keindahan atau al-jamal. Mereka tidak condong ke kanan atau ke kiri. Yang mereka miliki adalah arah ke depan, bukan ke belakang. Manusia, jin, malaikat dan berbagai jenis makhluk Allah berkhidmat pada mereka. Bahkan hukum dan ilmu pun menghamba pada mereka. Karunia ilahi ada pada para wali Allah. Allah memiliki keintiman bercerita dengan mereka. Para wali Allah tersebut makan dari karunia-Nya dan meneguk minuman dari hasil keintiman dengannya. Para wali Allah punya kesibukan mendengarkan perkataan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mereka berada di tempat yang berbeda dengan tempat manusia biasa. Mereka memerintah dan melarang makhluk Allah dengan larangan yang telah ditetapkan olehnya. Sebagai perwakilan Rasulullah SAW, para wali Allah adalah pewaris, al-waris Rasulullah SAW yang sesungguhnya kesibukan mereka mengembalikan makhluk Allah ke jalan yang lurus. Mereka menguasai hujah Allah dan menempatkan hal ihwal di tempatnya masing-masing dengan benar. Mereka memberikan sesuatu kepada pihak yang berhak atas sesuatu itu. Wali Allah tidak pernah mengambil hak orang lain untuk diri mereka sendiri.
para wali Allah selalu mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasa sebagai miliknya semata. Tak ada pihak lain yang berhak atas diri mereka. Orang yang sudah menempati posisi seperti itu berarti telah menyempurnakan persahabatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu telah mendapatkan keselamatan dan kemenangan darinya. Semua manusia dan jin menyukainya, berlaku sebagaimana malaikat di bumi dan di langit. Wahai orang munafik, wahai orang yang menghamba pada makhluk dan hukum alam, tetapi melupakan Allah Subhanahu wa taala. Engkau ingin dunia ini berada dalam genggamanmu, meski dengan menggunakan cara-cara yang tidak terhormat dan tidak berwibawa. Azazah, terimalah takdirmu, lalu bertobatlah, belajarlah dan amalkan ilmu yang kau pelajari, kemudian ikhlaslah. Jika tidak demikian, maka hidup kalian tidak akan berkembang. Tak ada permusuhan antara diriku dan dirimu. Aku semata-mata hanya mengatakan kebenaran dan menginginkanmu berada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah dididik dengan didikan keras oleh para syekh, juga dididik oleh keterasingan dan kepakiran yang amat sangat. Jika ada perkataanku yang jelas, ambillah perkataan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala itu, sebab dialah yang menggerakkanku untuk mengatakannya. Jika engkau datang kepadaku, datanglah dalam keadaan bebas dari diri dan hawa nafsumu. Bila engkau memiliki penglihatan nurani, engkau akan melihatku tanpa sekat. Sayangnya engkau terjangkit pemahaman yang buruk, duhai orang yang ingin dekat denganku dan mencari keuntungan dunia dari kondisi spiritualku. Ketahuilah bahwa dalam kondisi spiritual itu tak ada makhluk, tak ada dunia, dan tak ada akhirat. Orang yang bertobat di hadapanku, bersahabat denganku, berprasangka baik padaku, dan mempraktikkan perkataanku, insya Allah para nabi akan mendidik mereka tentang kebenaran dengan firman ilahi. Para wali Allah akan mengajari mereka dengan firman-Nya, diilhamkan di hati mereka. Sebab para wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang diberi wasiat oleh para nabi. Mereka juga wakil-wakil nabi sekaligus anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa. Kata-kata Allah dalam pembicaraan itu bukanlah ciptaan makhluk, karena yang mengatakan adalah Sang Pencipta yang mengetahui segala hal gaib. Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dengan perkataan yang dapat dipahami Nabi Musa dan disampaikan langsung ke akal beliau tanpa perantara. Demikian pula Allah juga berbicara kepada baginda Nabi Muhammad SAW tanpa perantara. Ketahuilah, Al-Quran merupakan tali yang kokoh dan mengikat antara kalian dengan Tuhan. Malaikat Jibril alaihissalam menurunkan Al-Quran dari langit, tepatnya dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dikatakan dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Tak boleh ada yang mengingkari dan menentang hal itu. Ya Allah, berilah petunjuk kepada semua orang. Ampunilah dan kasihanilah mereka semua. Selanjutnya seorang Amirul Mukmin Al-Mu'tasim billah radhiyallahu anhu berkata ketika ajal menjemputnya, demi Tuhan, aku bertobat kepada Allah atas segala tindakanku terhadap Ahmad bin Hanbal.
orang yang tidak aku ikuti, tapi orang lain mengikutinya. Wahai orang miskin, tinggalkanlah perkataan yang tidak penting dan fanatisme mazhab. Sibukkanlah dirimu dengan hal-hal yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Niscaya engkau akan melihat kabar baik tentang nasibmu dalam waktu dekat. Engkau akan mengingat perkataanku dan akan melihat buktinya ketika menghadapi tikaman pedang tanpa topi baja di kepalamu, meski tak ada bekas luka. Kosongkanlah hatimu dari kegelisahan duniawi, karena engkau akan segera pergi darinya. Tak perlu kau pinta kehidupan yang baik di dunia, sebab hal itu tidak penting dan tak akan ada hal itu dalam genggamanmu. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, Al-aisyu aisul akhirah. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Pendekkanlah cita-citamu tentang dunia, karena kezuhudan atas dunia telah mendatangimu. Sesungguhnya keseluruhan zuhud merupakan cita-cita pendek tentang dunia. Tinggalkanlah teman-temanmu yang berperangai buruk. Putuskanlah cinta kasih dengan mereka. Sebaliknya, ikatkanlah tali cinta kasih antara dirimu dengan orang-orang yang saleh. Tinggalkanlah orang yang dekat denganmu, karena dia berkawan dengan orang jahat. Dekatilah orang-orang yang jauh darimu jika dia berteman dengan orang baik. Semua orang yang kau sukai akan menjadi dekat denganmu. Karena itu perhatikanlah orang-orang yang kau sukai. Sebagian orang ada yang bertanya, apa arti kedekatan? Al-qarabah. Maka orang saleh menjawab, kedekatan adalah cinta kasih. Al-mawaddah. Janganlah mencari sesuatu yang dibagikan dan yang tak dibagikan untukmu, sebab memberi sesuatu yang dibagikan padamu itu melelahkan. Sedangkan mencari sesuatu yang tak dibagikan untukmu itu tercela dan tidak ada yang mau membantumu mendapatkannya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, min jumlati uqubatillahi ta'ala bi abdihi talabu malam yuksam lahu. Sebagian hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya berupa pencarian sesuatu yang tidak dibagikan kepada hamba itu. Hai anak muda, carilah dalil tentang Allah Subhanahu wa taala beserta ciptaannya. Dengan demikian ciptaannya, engkau akan sampai kepada Sang Pencipta yang Maha Percaya dan memberi keamanan, Maha Yakin dan Maha Mengetahui. Ketahuilah, orang yang memikirkan ciptaan Tuhan untuk mengenalnya akan memiliki dua mata lahir dan dua mata batin. Dengan dua mata lahir, dia dapat melihat hal-hal yang tercipta di bumi. Dengan dua mata batin, dia bisa melihat segala sesuatu yang tercipta di langit. Kemudian hijab hatinya tersingkap, dia pun dapat melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa keserupaan dengan apapun dan tanpa pertanyaan. Bagaimana saat itu dia dekat dengan Allah dan dicintai olehnya. Kepada yang tercinta, pencinta tidak akan merahasiakan sesuatu pun. Dengan penyingkapan hijab hati itu, seseorang menjadi terbebas dari belenggu makhluk, diri
tabiat, nafsu dan setan. Pintu rahasia-rahasia di bumi diserahkan ke tangan orang itu. Setelah itu batu dan tanah al-madar menjadi setara di hadapanmu. Berpikirlah, renungkanlah perkataanku, lalu pahamilah. Aku berbicara tentang intisari pembicaraan yang substansinya berupa nasihat yang sangat bermakna. Duhai anak muda, janganlah kau mengadu dari Sang Pencipta keciptaannya. Mengadulah semata-mata kepada Allah, sebab Dialah yang menentukan segala sesuatu. Sebagian dari hazanah kebaikan adalah menyembunyikan musibah, penyakit, dan sedekah. Bersedekahlah dengan tangan kananmu dan berusahalah supaya tangan kirimu tidak mengetahuinya. Berhati-hatilah terhadap lautan dunia. Sudah banyak orang yang tenggelam di sana dan tak terselamatkan, kecuali hanya berjumlah sedikit. Lautan dunia adalah lautan dalam yang dapat menenggelamkan segalanya. Hanya saja Allah menolong hambanya yang dikehendakinya. Seperti halnya Dia akan menyelamatkan orang-orang beriman dari api neraka pada hari akhirat, pada hari kiamat. Semua orang menyeberangi lautan dunia, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang yang dikehendakinya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya." Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, "Jadilah dingin dan menyelamatkan hamba-hamba yang beriman kepadaku. Ikhlas berbuat untukku, hanya menginginkanku, dan berzuhud pada selainku." Allah mengatakannya kepada api yang dinyalakan Raja Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai lautan dunia, janganlah kau tenggelamkan hambaku yang kucintai ini." Karena itu sang hamba pun selamat secara misterius. Dia selamat sebagaimana Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan dari lautan Allah Subhanahu wa taala, memberikan karunia kepada orang yang dikehendaki. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberi rezeki pada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Semua kebaikan berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pemberian dan penolakan, kekayaan dan kefakiran, serta kemuliaan dan kehinaan. Semua itu kepunyaan Allah. Orang yang berakal senantiasa berada di pintu keagungan Tuhan dan menolak pintu-pintu lain. Wahai orang yang sedang diatur, aku melihatmu ridho kepada makhluk yang diciptakan, tetapi marah kepada Sang Pencipta dan merobohkan akhirat demi membangun dunia. Dalam waktu dekat engkau akan dihukum dengan hukuman yang sangat menyakitkan. Sesungguhnya hukuman Allah Subhanahu wa taala itu beragam. Mungkin saja Dia menghukummu dengan tidak menganugerahimu seorang anak. Dia juga dapat menghukummu dengan penyakit, kehinaan, dan kefakiran. Hukuman Allah bisa berbentuk kesulitan, kegundahan, persoalan, dan ucapan kotor. Terkadang Allah Subhanahu wa taala juga menghukummu dengan belenggu perkataan dan perbuatan orang lain terhadapmu. Semua makhluk dapat saja menghukummu. Bangunlah, wahai orang yang tertidur. Ya Allah,
bangunkanlah kami denganmu dan untukmu. Amin. Duhai anak muda, janganlah kau ambil dunia sebagaimana orang mengambil kayu bakar di malam hari yang tidak tahu apa yang tangannya ambil. Sungguh aku melihat tindakanmu seperti pengambil kayu bakar di malam gelap gulita tanpa bulan dan cahaya. Dalam perjalanan itu sang pencari kayu bertemu pepohonan dan serangga yang mematikan. Sangat mungkin orang itu terbunuh olehnya. Seharusnya engkau mencari kayu bakar di siang hari. Cahaya matahari mencegahmu dari sesuatu yang membahayakan. Karena itu biarkan perbuatanmu diterangi oleh matahari ketauhidan, kejelasan dan ketakwaan. Sesungguhnya matahari itu mencegahmu dari terjerembab pada jaring-jaring hawa nafsu, setan dan kemusyrikan. Matahari itu pun akan membuatmu tidak terburu-buru dalam perjalanan. Jangan sampai kau celaka, maka janganlah tergesa-gesa. Sebab orang yang terburu-buru sering keliru, atau setidaknya nyaris keliru. Sementara orang yang berhati-hati cenderung bertindak benar, atau paling tidak mendekati kebenaran. Terburu-buru merupakan tindakan setan, sedangkan waspada dan pelan-pelan atau atuadah berasal dari Tuhan. Hal yang paling banyak mendorongmu terburu-buru sama dengan bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan kekayaan duniawi. Bersikaplah qanaah atau berpuas diri dengan apa yang kau miliki. Karena sikap qanaah merupakan hazanah yang tak akan ada habisnya. Bagaimana mungkin engkau mencari sesuatu yang tidak dibagikan kepadamu dan tak ada di tanganmu sama sekali? Kendalikanlah dirimu. Relalah dengan apa yang kau miliki dan berzuhudlah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Teruslah bertindak semacam itu hingga engkau menjadi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian engkau akan menjadi orang yang tidak membutuhkan apapun. Berhati kuat dan bernurani jernih, Allah pun akan mengajarimu sehingga dunia menjadi hal yang sangat mudah. Sementara akhirat berada di mata kalbumu dan semua hal selain Allah berada di mata nuranimu. Tak ada sesuatu pun yang agung bagimu selain Allah. Saat itulah engkau menjadi besar di hadapan semua makhluk. Hai anak muda, jika engkau ingin membuka pintu yang tertutup di hadapanmu, bertakwalah kepada Allah. Karena takwa merupakan kunci pembuka setiap pintu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Janganlah menentang Allah Subhanahu wa taala dalam diri, keluarga, harta dan orang-orang sezamanmu. Sesuatu yang memalukan kau suruh untuk berubah dan berganti. Apakah engkau lebih baik? Apakah engkau lebih bijak, lebih mengetahui dan lebih mengasihi daripada Allah Subhanahu wa taala? Engkau dan seluruh makhluk sama saja sebagai hamba Allah. Dialah pengatur dirimu, mudabbiruka, dan mereka semua. Jika engkau hendak menjadi sahabat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat, engkau harus diam membisu. Para wali Allah adalah orang yang sopan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bergerak dan melangkah
kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan secara jelas dalam hati mereka. Mereka tegar bersama Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati dan mata. Mereka tidak mengikrarkan diri bersama Allah hingga Dia memberikan ikrar itu di hati mereka di dunia dan di jasad mereka di akhirat. Ya Allah, anugerahilah kami untuk berjumpa denganmu di dunia dan di akhirat, merasakan nikmatnya dekat denganmu dan melihatmu ya Allah. Jadikanlah kami sebagai orang yang ridha kepadamu dan berpaling dari selain dirimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Jazakumullahu khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.